wabarakatuh. Nama Rahmat Rizky, NIM 2019-21127, jurusan S1 Teknik Sipil. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai unsafe condition dan unsafe action. Di belakang saya merupakan unsafe condition, di mana ada suatu lereng yang tidak dipasang penahan tanahnya, yang mengakibatkan suatu waktu itu dapat mengakibatkan longsor karena di atasnya juga ada pemukiman warga. Untuk menangani hal tersebut, kita memerlukan pemasangan penahan tanah, di mana kita bisa memasang penahan tanah atau dinding atau wall penahan tanah, atau yang biasa disebut dengan brojong, yang kita kenal dengan brojong kawat atau brojong batu kali. Unsafe action, di mana para pekerja tersebut mengacu semen dengan pasir tidak menggunakan sarung tangan sehingga tangan itu dapat melepuh. Kemudian itu penanganannya yaitu dengan memasang atau memakai sarung tangan, sehingga pada saat kita mengacu semen dengan pasir, tangan kita tidak melepuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanisha Nur Fadila Febriani, NIM 2019-21087. Jurusan S1 Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang video yang tadi. Video yang tadi itu bisa disebut dengan unsafe condition. Kenapa disebut unsafe condition? Karena ada yang meletakkan atau menaruh botol minyak goreng di pinggir seperti meja gitu. Jika tersenggol akan membuat botol tersebut terjatuh dan minyak gorengnya akan tumpah ke lantai. Nah, jika minyak goreng itu tumpah dan tidak langsung dibersihkan, atau jika tumpah lalu dibiarkan begitu saja, nanti jika ada orang yang melewati minyak tersebut akan terpleset dan jatuh. Itu disebut unsafe action. Dan si korban yang terjatuh tersebut bisa menjadi memar-memar, atau paling parah bisa bocor karena mengenai pinggiran meja tersebut. Untuk menanganinya yaitu untuk unsafe conditionnya, meletakkan atau memindahkan botol yang berisi minyak tersebut ke tengah. Untuk tumpahan minyak yang dibiarkan itu, jika ada orang yang melihat tumpahan minyak tersebut, langsung dibersihkan sampai bersih hingga tidak terjadi kecelakaan karena terpeleset oleh tumpahan minyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dwi Lestari, NIM 2019-21129 dari S1 Teknik Sipil. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Di sini ada dua materi. Yang pertama itu adalah unsafe condition dan yang kedua itu adalah unsafe action. Yang pertama itu adalah unsafe condition, yaitu kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, yang berbahaya bagi pekerja. Contohnya di sini itu adalah atap rumah, yang dimana atap rumahnya telah rapuh-rapuh, yang dimana jika ada pekerja nanti akan membahayakan mereka, karena bisa jadi atap yang rapuh ini akan jatuh saat pekerja melakukan pekerjaan. Solusinya itu harus segera diganti dengan kayu yang baru, atau bisa jadi dengan baja ringan, yang dimana baja ringan memiliki kekuatan dan tahan dayanya itu lebih lama daripada kayu sendiri.
Ini juga merupakan salah satu dari contoh unsafe condition yang dimana pada pembangunan ini terdapat kabel yang tidak terlindungi, kabel-kabel listrik yang tidak teratur, yang dimana pada kondisi ini dapat menyebabkan bahaya, dapat menyebabkan cedera pada pekerja yang sedang bekerja di suatu proyek konstruksi. Perkenalkan, nama saya Frederick Franz, NIM 2019-21085. Saya akan memberikan contoh dari unsafe condition dan unsafe action. Nah, pada gambar terdapat kondisi yang tidak aman dan dapat membahayakan, yaitu stop kontak yang terlepas dari dinding yang dimana dapat membahayakan pengguna dan sekitarnya. Ini merupakan contoh dari unsafe condition. Pada contoh gambar juga terdapat unsafe action dengan menggunakan stop kontak yang terlepas dari dinding dengan tangan yang basah, yang dimana air dapat menghantarkan listrik yang dengan kuat dan mengakibatkan terjadinya ledakan dari korsletnya listrik, dan juga pastinya dapat membuat cedera terhadap pengguna. Nah, jadi sebaiknya sebelum menggunakan stop kontak terlebih dahulu mengecek stop kontak tersebut apabila kondisinya seperti contoh yang saya berikan, terlepas dari dinding, maka lebih sebaiknya terlebih dahulu memperbaikinya dengan cara menggunakan pelindung tangan terlebih dahulu. Setelah menggunakan perlindungan tangan, langsung mengelem tiap sisi dari stop kontak agar stop kontak kembali melekat pada dinding agar terhindar dari kecelakaan atau bahaya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Dawah Fadliardiansyah, NIM 2019-21053 dari Prodi S1 Teknik Sipil. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang unsafe condition. Unsafe condition sendiri itu adalah kondisi yang tidak baik atau kondisi yang buruk untuk keselamatan orang lain atau pengguna sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang unsafe condition. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang unsafe condition ini. Stop kontak. Stop kontak ini tidak layak pakai karena sudah kondisinya rapuh dan cukup membahayakan bagi pengguna stop kontak ini. Kali ini tindakan yang harus diperbaiki adalah mengganti stop kontak ini dengan yang baru agar mengamankan pengguna stop kontak ini. Saya akan menjelaskan tentang unsafe action yang diperagakan oleh teman saya. Unsafe action sendiri itu dimana ada seorang pekerja yang kondisinya tidak baik atau tidak memakai APD keselamatan diri. Yang kedua, di sini itu ada unsafe action. Seorang teknisi sedang membenarkan lampu di sebuah rumah. Yang pertama, yang unsafe actionnya itu dia di sini tangganya itu tidak seimbang, yang kanan dan kiri. Yang kanannya itu dia memakai sanggaan kayu. Di sini akan membahayakan si teknisi lampu ini. Oke, yang kedua, dia tidak memakai APD dengan lengkap. Dia tidak memakai sepatu safety yang akan mencederai kaki dia. Yang kedua, dia tidak memakai baju wear pack atau baju safety lainnya yang dapat membahayakan diri dia. Akankah dia terkena kejatuhan barang atau semacamnya. Yang ketiga, dia tidak memakai APD sebagai helm kepala atau semacamnya yang akan mencederai kepala dia dari benturan material-material lainnya.
Yang terakhir, kali ini dia tidak memakai sarung tangan, yang dimana itu dia akan mencederai dirinya sendiri dengan adanya sengatan arus listrik yang senantiasa menghantui dia atau semacamnya. Itulah unsafe condition dan unsafe action dari contoh saya, yang dimana itu tidak baik untuk dilakukan dan tidak baik untuk pengguna lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.